Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Husairi. Nomor induk mahasiswa 24020804666. Merupakan mahasiswa PPG Transformasi batch 1 di IAIN Palopo yang akan mempersembahkan video praktik pembelajaran uji kinerja di MTS Nurul Falah Sorea. Selamat menyaksikan dan berikut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Sebelumnya kita awali, sebelum kita belajar, silakan pimpin dulu berdoa oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak akan absensi terlebih dahulu ya, siapa yang hadir dan tidak hadir. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Ihsan, kemana Ihsan? Tidak ada keterangan. Umar sakit ya. Kemudian Alvin, kenapa Alvin? Ya. Semuanya setelah ini hadir? Ya. Oh, Jahra satu lagi. Ya. Ya, baik, anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai, juga alangkah baiknya kita memulai dengan menunjukkan cinta tanah air, ya, dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Judulnya Halo Halo Bandung. Siap? Ya. Nah, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Halo. Sudah siap belajar? Ya. Nah, sebelumnya silakan periksa dulu keadaan bangkunya masing-masing, apakah di bawahnya ada sampah atau tidak. Kalau sudah bersih, berarti kita sudah siap belajar. Pelajaran hari ini adalah kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Namun sebelumnya Bapak mengingatkan, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Sholat ya. Dan di hari ini kita lanjutkan dengan materi sholat jamak qashar. Sebelumnya, ada yang tahu atau ada yang pernah mendengar sholat jamak qashar, atau bahkan ada yang sudah pernah melaksanakan sholat jamak qashar? Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan, Uria. Sholat apa saja yang boleh dijamak dan di qashar? Ada yang sudah tahu jawabannya? Kalau belum, nanti kita akan membahasnya di materi hari ini. Ya. Baik, pertanyaan tadi dari Nuria akan terjawab nanti pada materi kita ya, sholat jamak dan qashar. Namun sebelumnya, Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Bari, zat yang Maha Pemberi, penderma, sehingga manusia itu selalu diberikan oleh Allah kemudahan dalam ibadah. Yang kedua, membuktikan keimanan kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan sholat jamak qashar dan terbiasa melaksanakan bepergian. Kemudian yang ketiganya, meyakini prinsip tatawur wal ibtikar, yang artinya membentuk
kepribadian yang kreatif dan inovatif. Membedakan pengertian sholat jama dan qashar, menarik kesimpulan tentang hukum bolehnya sholat jama dan qashar, kemudian menentukan sholat padu yang boleh dijama dan diqashar, menentukan sholat padu yang dijama dan diqashar bisa bersamaan atau yang terpisah. Kemudian terakhir mensimulasikan dan mendemonstrasikan pelaksanaan tata cara sholat jama dan qashar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapat ilmunya ya. Kemudian coba lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang akan memantik keingintahuan kalian tentang sholat jamaah dan qashar. Yang pertama pertanyaannya, pernahkah kalian memperhatikan dengan seksama dan detail tata cara pelaksanaan sholat jamaah dan qashar? Pernah melihat tidak sholat jamaah dan qashar? Belum, ada yang pernah ya. Kemudian pernahkah kalian memikirkan dasar hukum dibolehkannya sholat jamaah qashar itu kenapa? Di zaman Nabi Rasulullah SAW ketika sholat jamaah qashar itu bagaimana? Kemudian lalu apa hikmahnya kita melaksanakan sholat jamaah dan qashar? Selanjutnya, pernahkah kalian memikirkan sejarah, syarat wajib dan syarat-syarat dan rukun tentunya sholat jamaah dan qashar? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya dalam memahami materi kali ini. Selanjutnya kita lihat apa itu sholat jamaah dan qashar ya. Dalam melaksanakan sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sampai menekankan begitu berat. Ada pelaksanaan yang memang diberikan kemudahan. Sholat jamaah qashar itu adalah kemudahan dari Allah bagi umat Islam, di mana ketika bepergian, ya syaratnya yang pertama bepergian, kemudian dalam keadaan sakit. Dibolehkan sholat jamaah qashar. Apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah itu mengumpulkan 2 sholat fardu dalam 1 waktu, sehingga bisa hanya dilaksanakan 1 waktu saja, tapi tetap sholatnya 2 kali ya. Kemudian ada yang disebut qashar. Apa itu qashar? Qashar itu adalah meringkas rakaat sholat ya. Sholat yang boleh diringkas, yang boleh diqashar adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Itulah jama' dan itulah qashar. Lihat definisi secara bahasa, sholat jama' itu adalah sholat yang digabungkan, sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas. Jadi dua yang berbeda, 2 hal yang berbeda. Boleh salah satunya jama' saja, boleh juga hanya qashar saja, atau boleh dua-duanya, dijama' lalu di qashar. Artinya dikumpulkan sholatnya dalam 1 waktu dan kemudian diringkas. Apa saja hal-hal yang menyebabkan seseorang dibolehkan melaksanakan sholat jamaah dan qashar ya? Alasan yang pertama, dibolehkannya sholat jamaah dan qashar adalah perjalanan jauh, minimal 81 km. Kalau kita ukur jaraknya dari Bandung itu sekitar sampai ke Jakarta, sampai ke Sukabumi, sampai ke Tasikmalaya atau lebih ya. Nah, itu adalah jarak yang diperbolehkan melaksanakan sholat jamaah dan qashar. Kemudian yang kedua adalah keadaan takut, khawatir kalau di perjalanannya terdapat gangguan masalah, bahkan tidak ada masjid, tidak ada tempat sholat. Yang selanjutnya dalam keadaan perang, kalau di situasi perang silakan sholat jamaah qashar. Keadaan sakit, ya, kemudian hujan lebat, bencana, ya, angin topan, itu hal-hal yang bisa menyebabkan sholat kita terganggu. Maka Allah memberikan kemudahan dengan cara adanya sholat jamaah dan qashar. Selanjutnya, sholat jamaah itu terbagi 2. Ya. Ada yang namanya sholat jamaah takdim, kemudian sholat jamaah takdir. Apa itu sholat jamaah takdim? Jamaah takdim itu adalah sholat yang dilakukan di awal waktu sholat. Kalau duhur dan asar, maka dilaksanakannya di waktu duhur. Kemudian yang kedua, jamaah takhir. Ini mah dilaksanakannya di waktu yang kedua. Misalkan sholat duhur dan asar tadi dilaksanakan di waktu asar. Kalau maghrib dan isya, kalau jamaah takdim itu berarti di waktu maghrib. Takdim. Kalau takhir di waktu isya. Nah, ini pembagiannya. Kemudian niatnya pun berbeda ya. Ketika niat usholi fardu ya, sholat apa yang diniatkan, kemudian majmu'an ya, dijama
ilaihi dengan sholat apa? Lillahi ta'ala. Fardu lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kemudian bagaimana dengan sholat qashar? Sholat qashar itu tadi sholat yang meringkas. Diringkas rakaatnya yang dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang 4 rakaat itu terdiri dari sholat duhur, asar, dan isya. Itu bisa dikosor, bisa diringkas. Kalau dalam keadaan tadi sakit, dalam keadaan perjalanan jauh, bisa dikosor, diringkas, gitu ya. Sehingga itu adalah suatu kemudahan. Bagaimana tata caranya? Kita lihat pertama niatnya dulu, kemudian takbiratul ihram, sholat 2 rakaat, kemudian salam. Ya, niatnya seperti biasa kita sholat fardu, namun ditambah dengan qasr. Ya, sebagai artinya kita berniat meringkas sholat tersebut. Nah, anak-anak perhatikan nanti juga kita bisa dua-duanya menggabungkan. Yang pertama menjamak, kemudian mengqasar sholat. Kalau tadi menggabungkan bisa 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau maghrib bisa 3 rakaat, 4 rakaat. Nanti ada yang disebut jamak dan jamak qasar, sholat jamak qasar. Artinya menggabungkan 2 sholat kemudian meringkasnya. Contoh duhur dan asar yang tadinya 4 rakaat 4 rakaat menjadi 2 rakaat 2 rakaat. Kecuali maghrib, ya. Maghrib dan isya ketika dijamak tetap maghribnya 3 rakaat. Tidak bisa dikosor, tapi isyanya bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Itulah yang disebut sholat jamak dan qasar. Dua-duanya bisa dilaksanakan berbarengan. Mau salah satu tadi jamak boleh, qasar boleh, atau dua-duanya jamak qasar. Kemudian Bapak akan tayangkan video pembahasan sholat jamak qasar. Kalian perhatikan, pahami tentang apa yang disebut sholat jamak dan qasar. Apa pengertiannya? Bagaimana hukumnya? Apa saja macam-macam dan syarat-syaratnya? Lalu bagaimana praktek pelaksanaannya? Yuk kita simak penjelasannya. Adik-adik, kalian pengertian sholat jamak dan qasar. Sholat jamak artinya sholat fardu yang boleh dijamak atau dilakukan hanyalah sholat subuh dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib. Baik, setelah kalian tadi menyaksikan video pembelajarannya, Bapak akan bentuk kelompok. Kalian menjadi 3 kelompok saja. Kelompok 1 perempuan, kelompok 2 juga perempuan, laki-laki nanti kelompok 3. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Setelah kalian dibagi kelompok, Bapak akan bagikan LKPD, lembaga kerja peserta didik yang akan kalian isi. Kemudian nanti setelah diisi didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Setelah itu baru didiskusikan setiap kelompok di depan, ya. Baik, setelah kalian mengisi LKPD, ya, kemudian mendiskusikannya dengan kelompoknya, sekarang saatnya setiap kelompok maju ke depan, kemudian presentasikan hasil diskusi di kelompoknya masing-masing. Silakan dari mulai kelompok 1 terlebih dahulu.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Presentasi yang luar biasa. Nah, sebelum nanti penilaian, Bapak ingin kalian mengumpulkan dulu hasil LKPD-nya yang sudah diisi. Silakan. Ini kelompok 2 sudah dikasih nama ya. Kemudian kelompok 1, kelompok 3. Nah, Bapak akan nilai dulu ya. Baik, terima kasih. Bapak sudah nilai LKPD yang kalian kumpulkan dan ada satu kelompok yang bagus jawaban LKPD-nya. Kemudian tadi presentasinya juga bagus dalam menyampaikannya. Yang bagus dalam penilaian ini adalah kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Terima kasih. Bukan berarti yang lain tidak bagus, namun Bapak menilai adalah yang terbaik di kelas ya, di kelompok ini. Terima kasih. Sekarang ya, selanjutnya Bapak akan sampaikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini, bahwasanya Allah itu yang memiliki Asmaul Husna, sifat Al-Barri, yang memberikan kemudahan, penderma. Sehingga dengan adanya sholat jamaah dan qashar itu menandakan kita sebagai umat Islam diberikan kemudahan dalam beribadah, ya, tidak akan berat. Dengan adanya sholat jamaah qashar mudah, ya, bisa diringkas, kemudian bisa dikumpulkan. Yang kedua, meneladani nama Allah yang agung yaitu Al-Bari. Intinya adalah peneladanan terhadap bahwa bagaimana kita selalu belajar memahami, berempati kepada semua orang. Allah empati kepada umatnya, kepada manusia, kepada umat Islam. Maka kita pun kepada sesama harus berempati. Berempati artinya peduli kepada sesama. Orang lain membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, kita bantu. Sebagai tanda kita ini sebagai saudara. Apalagi sesama muslim adalah saudara. Sehingga saling membantu sebagai cerminan wujud bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat Al-Bari, kita pun harus memiliki sifat yang sama. Ya, takbiratul ihram. Al-Fatihahnya keraskan, Lan. Udah, ruku sekarang. Ruku, Lan. Ruku. Terus. Terus langsung. Udah, langsung ruku lagi. Ruku. Tahiyat.
Salam. Berdiri lagi. Komat lagi bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Udah. Ruku. Sami Allah. Terus ya. Sampai salam. Nanti giliran ke dia. Salam. Iya. Salam. Nah, kemudian sebelum Bapak simpulkan, Bapak akan menanyakan pertanyaan ya. Siapa yang bisa jawab, acungkan tangan. Apa definisi pengertian sholat jamaah? Siapa yang silakan? Menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Betul. Kasih tepuk tangan. Pertanyaan kedua, apa itu sholat qashar? Siapa yang bisa? Ya. Meringkas sholat fardu. Betul. Kasih tepuk tangan. Pertanyaan ketiga yang terakhir, ya. Surat apa yang menjelaskan tentang sholat jamaah? Ya. An-Nisa ayat 101. Betul, An-Nisa ayat 101. Anak-anakku, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwasanya sholat jamaah adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Kemudian ada yang disebut sholat qashar, meringkas sholat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2. Caranya sholat jamaah itu ada dua, ada jamaah takdim dan jamaah takhir. Ya, kalau jamaah takdim dilaksanakan di waktu yang pertama, takhir dilaksanakan di waktu yang kedua. Kemudian hukum atau dasar hukum sholat jamaah itu ada dalam surat An-Nisa ayat 101 tadi betul. Kemudian Islam memudahkan, meringankan dalam beribadah sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-bari tadi, penderma. Yang terakhir Rasulullah SAW melaksanakan sholat jamaah saat akan melakukan perjalanan jauh. Dulu Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika mau sholat, ketika sekitar jam 11 jauh dari sholat duhur, nanti ketika perjalanannya beliau melaksanakan sholat jamaah takhir, artinya duhurnya di waktu asar. Tapi ketika mau adzan duhur, saat akan duhur ya, beliau menjamaknya jamaah takdim, duhur dulu dan asar, lalu kemudian bepergian jauh. Itu cara Nabi yang beliau laksanakan ya sebagai sunnah. Itu saja ya pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Di minggu depan ya kita akan membahas tentang sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad. Ya, jadi persiapkan baca-baca di rumah, kemudian nanti kita akan mempelajarinya, berdiskusi, kemudian mempresentasikan seperti tadi. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Mudah-mudahan materi kita di hari ini bermanfaat bagi kalian, menjadi ilmu dan bisa dilaksanakan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akhiri, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.